Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dian Mutahharah akan menyampaikan mengenai retorika zaman modern. Seperti yang sudah kita ketahui, retorika adalah kemampuan berbicara seseorang di depan umum. Retorika sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman modern ini, retorika terjadi selama masa abad pertengahan. Selama 10 abad, terjadilah pencampakan segala bentuk peradaban Yunani kuno. Setelah itu terjadilah pertemuan antara cendekiawan Eropa dan cendekiawan Islam yang menaruh perhatian kepada retorika dan ingin meningkatkan kembali warisan peradaban Yunani kuno. Lalu, setelah terjadinya perang salib, timbul sebuah pemikiran-pemikiran itu disebut Renaissance atau kebangkitan kembali salah satu tokohnya yaitu Peter Rumus adalah tokoh Renaissance yang ingin membangkitkan kembali minat masyarakat kepada retorika. Peter, salah seorang pemikir Renaissance, membuat taksonomi retorika dengan mengelompokkan retorika ke dalam dua kelompok. Yang pertama, inventio dan disposito. Yang kedua, elocutio dan pronunciatio. Inventio dan dispositio itu masuk dalam kategori logika, dan elocutio dan pronunciatio itu masuk ke dalam retorika. Roger Bacon menekankan pentingnya pengkajian proses psikologis dalam studi retorika sekaligus memperkenalkan metode eksperimental dengan mengungkapkan persyaratan seorang orator adalah menguasai rasionalitas dan imajinasi untuk menggerakkan kemauan secara lebih sempurna. Rasionalitas dan imajinasi adalah kemauan elemen-elemen psikologis yang kelak sebagai kajian retorika modern. Dalam retorika modern ini ada 3 aliran, yaitu aliran yang pertama, retorika modern lebih menekan proses psikologis yang dikenal epistemologi. Epistemologi bagian dari filsafat pengetahuan, mencakup asal-usul, metode teknik penelitian, serta batas-batas retorika. Aliran yang kedua, retorika modern, diperkenalkan oleh Hugh Blair dalam Lecture on Rhetoric and Belles Lettres. Lebih memfokuskan kepada aspek estetika bahasa dengan mengaitkan retorika, sastra, dan kritik. Aliran yang ketiga, retorika modern elocutio movement atau gerakan elokusionis, lebih menitik beratkan kepada teknik penyajian isi pidato secara tepat, seperti langsung pada masalah pokok, tatapan mata terarah pada halayak, intonasi diawali dengan nada rendah dan meninggikan nada suara secara perlahan-lahan. Perkembangan selanjutnya pada abad ke-20, retorika lebih banyak diteliti sebagai kajian oleh para pakar psikologi sosial, yaitu James A. Winans dengan merujuk kepada teori psikologi William James mengenai perilaku yang ditentukan perhatian, sehingga merumuskan bahwa persuasi sebagai proses menumbuhkan perhatian yang memadai, baik berhasil atau tidak, terbelah dalam proposisi sebagai ungkapan kepribadian. Proses penyusunan pidato harus memperhatikan 4 sebagai berikut. Yang pertama,
kecermatan terhadap tujuan pidato. Jadi sebelum berpidato harus menentukan tujuannya dulu, tujuan dahulu untuk apa berpidato tersebut. Yang kedua, memahami khalayak pendengar dan situasinya. Yang ketiga, penentuan proposisi yang cocok sebagai khalayak pendengar dan situasinya. Yang keempat adalah penggunaan kalimat efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.